orang memakai toga untuk ikut acara wisuda. Mereka adalah para wisudawan gereja Yesus Shinchonji Center Misi Kristen Sion. Menyelesaikan kurikulum 6 bulan Alkitab dan lulus ujian penyelesaian 300 pertanyaan. Mereka belajar selama 6 bulan, kemudian mereka lulus untuk masuk gereja Yesus Shinchonji. Wisuda ini adalah wisuda teologi yang terbesar di dunia. Setiap tahun jumlah wisudawan semakin banyak. Mereka adalah para wisudawan yang kini telah resmi masuk ke gereja Yesus Shinchonji. Upacara penyelesaian teologi terbesar di dunia memperbarui nama sejarah terbesarnya. Media-media di dunia memberitakan acara wisuda Shinchonji. Surat kabar World Daily, jumlah orang kudus yang baru meningkat 100.000 orang, unik di dunia. Surat kabar doa, pendidikan Alkitab Shinchonji mencapai 100.000 orang dalam 1 tahun yang baru, pertumbuhan yang sungguh-sungguh eksponensial. Tingkat pendaftaran dan pertumbuhan gereja Yesus Shinchonji. 4.500 kali pertumbuhan dalam 35 tahun, 100.000 lulusan diharapkan masuk sekolah pada tahun 2019. Banyak orang Kristen yang kecewa kepada gereja, maka berbondong-bondong datang ke Shinchonji. 23% orang-orang Kristen Korea, sejumlah 2 juta orang meninggalkan gereja. Apakah alasannya orang-orang pergi ke Shinchonji? 14 Maret tahun 1984, Gereja Yesus Shinchonji didirikan di Gwacheon, Korea Selatan oleh Bapak Ketua Sinode Lee Man-hee. 12 suku Shinchonji berkantor pusat di Korea Selatan. Nama gereja yang resmi, Gereja Yesus Shinchonji Bait Suci Kemah Kesaksian. Shinchonji artinya seperti yang tertulis di Wahyu 21 ayat 1, langit yang baru dan bumi yang baru, itu berarti kemah suci baru dan orang kudus baru, yang berarti bahwa era baru telah tiba ke dalam dunia agama. Gereja Yesus artinya pemilik atau tuan dari gereja adalah Yesus Kristus. Bait Suci Kemah Kesaksian, Wahyu 15 ayat 5, Bait Suci tempat tinggal Allah sebagai tempat untuk bersaksi tentang nubuat dan realitas dari perjanjian baru. Seperti nama resmi Gereja Yesus Shinchonji, organisasi Shinchonji sesuai dengan Wahyu pasal 4, yaitu garis tahta Allah di dunia rohani. Ketua Sinode Shinchonji, tahta Allah, Wahyu 4 ayat 2-3, 24 kepala departemen administrasi atau 24 tua-tua, Wahyu 4 ayat 4, 7 pengajar utama atau 7 mata, Wahyu 4 ayat 5, dan 12 kepala suku atau 12 murid Yesus yang menjadi batu-batu dasar surga. Seperti di Keluaran 25 ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, demikianlah harus kamu membuatnya. Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Wahyu 4 ayat 2-5, dia yang duduk di tahta, 24 tua-tua dan ketujuh roh. Kerajaan Allah dijanjikan dalam Alkitab, terdiri dari 12 suku, baik di perjanjian lama dan pada kedatangan pertama Yesus ada 12 suku, sekarang juga ada 12 suku di Shinchonji. Hari ini seperti di setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang munculnya Yesus baru di Korea ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu kalau di Korea sudah muncul Yesus baru, silakan Anda stop dulu nonton dari video ini ya. Anda bisa kembali menonton konten kita sebelumnya atau video kita sebelumnya yang berjudul munculnya denom Kristen baru dari Korea. Yesus sudah datang kembali dalam wujud orang Korea ya. Jadi saya sudah membahas tentang pendahuluan apa itu ajaran Shinchonji ya, Kristen Shinchonji. Jadi ini Kristen baru. Jadi dia menganggap bahwa mereka adalah perpanjangan tangan atau kelanjutan dari kekristenan ya. Mereka mengaku sebagai Kristen dan mereka melanjutkan apa yang sudah diajarkan Yesus sebelumnya. Karena kalau di ajaran Shinchonji ini ya, Kristen Shinchonji ini, mereka menganggap bahwa pendirinya atau Lee Man-hee itu sebagai inkarnasi dari Yesus. Ya, dia adalah inkarnasi dari Yesus, dan karena dia inkarnasi dari Yesus, maka kalian harus mengikuti ajaran dia. Dan ada 23% ya, dikatakan 23% orang
Kristen di Korea itu meninggalkan kekristenan, kecewa dengan yang namanya gereja, dan sebagian memilih untuk pindah dan mengikuti ajaran baru ini. Jadi ini sebenarnya mau dibilang agama baru, ya enggak juga, karena dia mengakui bahwa mereka adalah Kristen ya. Mereka mengakui bahwa mereka adalah Kristen baru, Kristen Shincheonji atau Kristen Tabernacle. Jadi ini adalah orang-orang ya yang mengaku sebagai jelmaan atau inkarnasi dari Yesus. Dan ini bukan kali pertama kita mendengar ada orang yang mengaku sebagai jelmaan atau inkarnasi dari Yesus ya. Jauh sebelumnya sudah banyak sekali, dan yang tercatat di dalam sejarah, ya kita ambil contoh saja, di sejarah kita pernah mencatat ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Mirza Ghulam Ahmad itu adalah pendiri sekte Ahmadiyah. Ya, pendiri sekte Ahmadiyah, dan dia mengklaim sebagai Imam Mahdi, atau dia menyebut sebagai Nabi Isa. Ya, dia adalah Nabi Isa yang turun ke dunia kedua kalinya. Ya, terus sebelumnya juga udah ada John Nicholas Stone, Arnold Porter, William W. Davis. Ya, terus ada juga yang terkenal seperti Krishna Venta ya. Krishna Venta ini sempat viral juga karena secara perawakan dia agak mirip-mirip dengan Yesus ya, berjenggot, terus juga ini kan bule gitu ya, karena bule dia agak-agak mirip. Terus juga di Korea sebelumnya juga sudah ada Sun Myung Hong ya. Sun Myung Hong ini juga sama, dia mengaku sebagai inkarnasi dari Yesus ya. Kita tampilkan ya, ini orangnya Sun Myung Hong ya, dia kita lihat di wajahnya biar teman-teman tahu ya, ini muka dia. Inilah dia ya. Jadi dia juga mengaku sebagai inkarnasi dari Yesus. Jadi pengikutnya lumayan banyak juga, teman-teman bisa lihat ya betapa banyaknya orang-orang yang mengikuti si Sun Myung Mo ini ya. Jadi entah kenapa banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai inkarnasi Yesus. Kalau Luga itu untung cuma mengaku sebagai nabi ya, belum mengaku sebagai inkarnasi Yesus. Ya, terus ada yang lain-lain lah, banyak sekali, Soko Asura, David Kores, ya terus adalah si siapa juga ya yang sekarang Apollo Quilbo itu yang di Filipina yang mengaku sebagai anak dari Tuhan gitu kan. Terus kita juga pernah mengenal ya di Indonesia itu ada yang namanya Lia Eden. Ya, Lia Eden atau yang terlahir dengan nama Syam Suryati Gustaman atau yang dikenal sebagai Lia Eden adalah wanita yang mengaku telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwakan sebuah aliran kepercayaan baru, melanjutkan ajaran tiga agama samawi, Yudaisme, Kristen, dan Islam, serta menyatukan agama besar lainnya ya, seperti Buddha, Jainisme, dan Hindu ya. Lia Eden mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah untuk menyebarluaskan ajarannya. Dia secara kontroversi mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus. Dia juga menubuatkan beberapa ramalan yang sensasional. Hal ini mengundang reaksi selama momentum trending, terutama dari MUI ya. Dan masalah Lia Eden ini saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ya, karena ini orang Indonesia, tentu saja teman-teman sangat tahulah orang ini ya. Agak berbeda dengan yang di Korea ini kan kadang-kadang nggak nyampe informasinya ke kita. Ya, kadang belum nyampe, itulah kenapa saya sampaikan hari ini Lia Eden ya. Jadi ini waktu dia masih bergaya, ini waktu dia sudah di penjara ya. Entah kenapa setiap zaman itu ada aja fenomena-fenomena orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai inkarnasi Yesus, mengaku sebagai nabi gitu ya. Kalau nabi udah paling banyak lah. Ya, kalau yang mengaku Tuhan ini yang cuman beberapa orang, dan saya rasa sebenarnya lebih banyak lagi daripada yang sudah kita datai ya. Jadi sebenarnya sangat banyak, tetapi mungkin ya karena gagal terkenal jadi nggak ada yang tahu. Jadi ini kan yang tercatat ini hanya yang sampai viral ya, sampai punya pengikut lumayan banyak. Dan kali ini kita akan fokus kepada Lee Man-hee ini, di mana pengikutnya itu sudah 200-an ribu ya di Korea, dan sekarang dia sedang membuka cabang di Indonesia. Ya, tadi video yang saya putarkan adalah video promosi dari grup mereka. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk campaign ya dari Shincheonji ini yang sedang mencari jemaat, mencari member di Indonesia. Dan mungkin bagi oten-oten yang tertarik untuk join, silakan join. Mumpung lagi banyak lowongan,
ya bisa jadi pendeta, Anda bisa jadi petinggi-petinggi. Jadi karena masih kosong jabatannya, nanti kalau sudah penuh, kalian nggak kebagian, nanti yang tersisa hanya tukang parkir, ya, tukang kebun, tukang bersih-bersih. Jadi mumpung ini masih ada lowongan pendeta, ya, terus juga posisi-posisi penting lainnya, mungkin segeralah mendaftar, mumpung masih sempat. Oke, di sini ada Bang Heri ya. Mungkin Bang Heri sudah pernah mendengar nama Shin Chonji ini, Bang? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Belum pernah, Jul. Nggak tahu aku. Iya, jadi ini adalah salah satu denom Kristen yang lagi viral ya, lagi viral karena dia masuk ke Indonesia dan dia pertumbuhannya sangat cepat di Korea. Ya, dalam setiap tahun dia multiple. Jadi tahun ini 100.000, tahun depan 200.000. Dalam beberapa tahun ini pertumbuhannya luar biasa. Setiap tahun dia naik 2 kali lipat. Dan sekarang dia sudah membuka cabang ya di Indonesia, Malaysia, di mana-mana dia buka. Jadi dia mengatasnamakan gereja Tabernacle. Ya, mereka mengatakan mereka adalah gereja Tabernacle, tetapi sebenarnya ini punya ajaran yang berbeda ya, karena mereka menganggap pendirinya si Lee Man-hee ini adalah jelmaan ya dari Yesus atau bisa dibilang sebagai inkarnasi dari Yesus ya. Ini mungkin saya sharekan, kalau teman-teman searching di Wikipedia, maka namanya adalah Gereja Yesus Sang Bait Tabernacle Firman Shincheonji. Gereja Yesus Sang Bait Tabernacle Firman Shincheonji yang lebih dikenal sebagai Shincheonji ya. Shincheonji itu kan bahasa Korea yang artinya adalah surga baru dan langit baru. Ya. Jadi ini waktu acara Olimpiade dia, dan sekarang pengikutnya luar biasa banyak, ya, dan ini menjadi gerakan yang paling luar biasa. Ya, gerakan paling luar biasa dan paling viral adalah saat kemarin teman-teman mungkin mendengar ya, di Korea Selatan itu angka COVID kan sempat naik di awal-awal gara-gara perkumpulan orang di gereja ya. Ada kabar seperti itu bahwa yang menularkan COVID di Korea itu adalah gereja. Jadi yang menularkan COVID di gereja itu adalah gereja ini. Jadi mereka jadi terkenal. Ya, waktu itu sempat memang ada berita bahwa ada sekelompok gereja udah disuruh jangan kebaktian, tapi tetap ngotot kebaktian. Nah, inilah gerejanya. Ya, inilah gerejanya namanya gereja Shincheonji. Ini luar biasa dan pendirinya mengaku sebagai inkarnasi dari Yesus ya. Cuman saya bingung gitu, apakah sudah membuat mujizat? Apakah dia sudah membuat sesuatu selain cuman khotbah? Nah, ini yang harusnya teman-teman pertanyakan. Ya, mungkin dari Bang Heri nih melihatnya gimana nih? Ada Yesus baru nih, Bang. Di Korea banyak sekali ya, udah berkali-kali. Di Indonesia ini masih kalah nih, Bang. Padahal jumlah warga Indonesia kan jauh lebih banyak daripada Korea. Harusnya kita bisa punya Yesus lebih banyak. Iya, itu sih mending sih, Jul. Kan gini, kalau dia mengaku inkarnasi Yesus kan, ya Yesus juga sebagai manusia nggak bisa apa-apa kan. Cuman apa menyembuhkan orang itu bisa lah, kalau menyembuhkan orang bisa lah, random ya, didoain ada yang sembuh gitu kan. Ya bayangkan kalau misalnya masih ada agama Zeus ya, terus ada yang ngaku inkarnasi dari Hercules gitu. Itu gimana dia membuktikan kekuatannya atau inkarnasi Perseus gitu kan. Bisa lah, Bang. Aduh, memang. Hah? Inkarnasi Hercules dia harus kuat. Dia bisa tarik Iya. tank. Dia bisa bisa angkat barang sampai misalnya 1 ton. Ya susah, makanya aku bilang bayangkan kalau misalnya ada yang ngaku inkarnasi Hercules. Kalau cuma ngaku inkarnasi Yesus masih gampang lah aku rasa. Karena memang kan kehidupan Yesus sebagai manusia tuh nggak bisa apa-apa kan. Nggak ada yang sesuatu istimewa lah gitu kan. Tapi Cuman ada bisa satu hal nyembuhin. yang menarik ya. Ini tiba-tiba radiasi ya. Jadi ada satu hal yang menarik mengenai tentang inkarnasi Yesus ya. Padahal kan orang Kristen juga percaya bahwa Yesus tuh akan bangkit kembali untuk kedua kalinya gitu ya. Kalian kan percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Mana tahu ini benaran Yesus datang gitu. Kan kalian nggak tahu apakah ini Yesus benaran atau enggak. Mana tahu ini benaran Yesus. Itu yang pertama. Terus kedua, kalian jangan lupa juga gitu. Yesus pun dulu itu ditolak habis-habisan. Nggak ada yang percaya dia. Yang percaya dia kan sedikit. Sangat sedikit yang percaya dia. Ya kalian ini seperti orang-orang Yahudi saat dulu. Kalian menolak yang namanya Lee Man-hee ini sebagai Yesus gitu, sebagai Mesias. Mana tahu nanti dia benaran Mesias, mana tahu nanti pendukungnya sama seperti kalian dulu, membesar, 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 terakhir memberontak, dan menjadi penguasa. Ya kita nggak bisa tebak gitu kan. Karena logikanya dulu dia juga ditolak Yesus itu, tapi terakhir punya pengikut banyak. Mana tahu Lee Man-hee ini akan banyak pengikut juga dan suatu saat orang akan percaya
bahwa dia memang adalah inkarnasi dari Yesus gitu. Karena selama ada ajaran yang menuhankan manusia, maka semua orang bisa mengklaim sebagai Tuhan. Itu nggak bisa kita pungkiri, bakal terus terjadi gitu kan. Karena ajaran ini membuka pintu, membuka celah untuk orang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka akan terus-terusan seperti itu. Jadi jangan lucu kalau kalian melihat ada kayak Luga gitu mengaku nabi, ya. Ada yang mengaku rasul, akan terus-terusan seperti itu sampai akhir zaman memang. Karena memang diperbolehkan, ada celahnya gitu. Mungkin dari Bang Heri lihatnya ini gimana Bang? Apakah Luga ini bisa kita promosikan aja biar makin banyak pengikutnya juga? Boleh sekali. Kalau Luga oke lah. Tapi nggak storing kan, Jol? Suaraku kan? Tadi sempat ini udah. Enggak. Jadi apa namanya, kalau Luga oke lah. Aku setuju lah. Mana ada nabi seganteng dia ya kan? Ganteng sekali. Terus tuh gini, Jo. Jadi mereka kan tidak punya koridor. Apa misalnya gini? Oh, misalnya siapa namanya tadi yang ngaku apa? Inkarnasi sebenarnya Sintai Liman. Liman. Nah, ya. Dia kan nama aslinya Liman He. Liman He. Jadi si Liman He ini kita untuk misalnya menolak doktrin dia bahwa dia adalah inkarnasi dengan apa gitu. Dengan apa gitu. Misalnya teks-teks suci misalnya, dengan apa kita membantahnya, kan nggak ada kan. Beda dengan kita misalnya kalau ada orang mengaku Imam Mahdi misalnya, kita gampang bantahnya. Kenapa? Hadisnya itu jelas sahih. Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah dari jalur Hasan. Ibnu Ali bin Ali. Jadi jalur Hasan dan namanya ada sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, kata Rasulullah. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah, kok dirunut harus bisa dibuktikan bahwa dia keturunan Hasan. Jadi garis keturunannya jelas gitu kan. Ya, sekarang kalau misalnya dia mengaku sebagai inkarnasi Yesus, dengan apa kita membantahnya gitu? Apa teks suci yang bisa membantah bahwa ada orang yang bisa kita tolak mengaku sebagai inkarnasi Yesus? Kan nggak ada. Jadi ya begitu. Jadi ya suka-suka aja orang ngaku-ngaku. Kalau dia punya pengaruh ya bisa gitu. Dan tidak ada ketentuan harus membuktikan dia harus membuktikan bahwa dia adalah inkarnasi Yesus apa. Harus dibuktikan. Kalau misalnya kan kalau dalam Islam orang ngaku Imam Mahdi harus bisa membuktikan garis nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada pembuktian. Nah, kalau ada orang mengaku sebagai inkarnasi dari Yesus, tidak ada hal yang harus dibuktikannya. Ya bisa aja ngaku-ngaku gitu. Dan misalnya si Luga ngaku sebagai nabi. Terus kalau dalam agama kita kan kalau mengaku sebagai nabi sudah ditolak karena ada khatimun nabi yang jadi Rasulullah itu sebagai khatim, sebagai segel, sebagai penutup. Tidak ada nabi lagi. Jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa itu ada yang mengaku nabi sekarang ini nabi palsu. Nah, kalau di mereka kan tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi Luga ngaku nabi tidak ada keharusan atau kewajiban Luga untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Ya ini bisa aja cuap-cuap, dia ngaku nabi. Bahkan kemarin udah berkali-kali meminta untuk membuktikan mukjizat yang dia keluarkan juga nggak bisa gitu kan. Nah, jadi ya suka-suka hati aja gitu. Jadi ya namanya keimanan suka-suka ya suka-suka aja gitu Jo. Oke ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri kalau memang nggak ada landasannya, kalian juga nggak bisa menuduh bahwa dia ini sesat gitu ya. Kalian sebagai orang sesat nggak boleh juga menuduh bahwa ajaran ini sesat ya. Saya kadang-kadang bingung melihat teman-teman dari kekristenan sekarang gitu. Kalian menuduh bahwa ajaran ini sesat, ajaran misalnya karismatik sesat, menuduh ajaran saksi Yehova sesat. Kalian enak aja menyesat-nyesatkan orang. Kalian nggak mikir perasaan orang Katolik saat menganggap kalian sesat juga gitu. Kalian juga pernah dianggap sesat oleh Katolik, jangan lupa. Ya, kalian pernah gitu berada di posisi seperti orang yang kalian anggap sesat sekarang. Ya. Jadi istilahnya ini adalah dia pernah melakukan, tapi dia juga menuduh orang lain gitu. Ya, misalnya kamu contohnya ini ya,
kamu pernah mencurangi orang. Ya, dalam bisnis kamu pernah menipu orang. Terus giliran ada orang nipu kamu keluar-keluarnya seakan-akan kamu sudah paling dijolimi gitu. Ya, ada orang nipu kamu terus kamu bilang, wah saya dijolimi, ini orang kurang hajar, jahat sekali ya, semoga dia masuk neraka, semoga dia mampus, semoga dia celaka gitu kan. Dia nggak ingat ya, dulu waktu dia pertama kali merintis bisnisnya, dia juga menipu orang lain supaya bisnisnya bisa cepat besar. Ya, dia membuat bisnisnya juga dari hasil menipu. Dia lupa gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau lihat teman-teman Kristen sekarang, saya ketawa gitu. Ya, misalnya mereka membidatkan orang juga. Jadi saya katakan, kalian nggak mikir, dulu kalian juga dianggap bidat. Kalian juga dianggap bidat, jangan lupa. Ya. Terus apakah Katolik nggak bidat? Ya sama gitu. Katolik itu dulu dianggap bidat dari Yahudi. Dulu pengajaran Yesus awal-awal mana ada buat gereja. Yesus punya pengajaran itu adalah dari satu sinagog ke sinagog lainnya. Dan orang menganggap bahwa ajarannya Yesus itu adalah salah satu denom dari Yahudi, salah satu sekte dari Yahudi. Ya, karena waktu itu memang Yahudi sudah punya banyak sekte. Ya, ada Saduki, Farisi, terus banyak sekali, termasuk yang sektenya punya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ya bukan Kristen. Yohanes Pembaptis itu salah satu sekte yang ada di Yahudi. Dan ajaran Yesus juga dianggap sama, salah satu sekte dari Yahudi dan dianggap bidat, sekte yang bidat. Ya, baru tiba-tiba muncullah kekatolikan. Ya, dari Katolikan tiba-tiba dikhianati oleh beberapa, termasuk ada Ortodoks, ya Ortodoks Timur, Ortodoks Syria yang pecah-pecahannya. Baru yang paling telak pengkhianatannya adalah Martin Luther ya, membuat ajaran yang benar-benar berbeda, boleh nikah dan mengubah ya, cara beribadahnya dan lain-lain. Itu pernah dianggap sesat gitu. Jadi kalau kamu pernah menyakiti orang, kalau sekarang kamu disakiti, saya rasa santai sajalah, ya. Santai saja. Kamu pernah menipu orang, sekarang kamu ditipu, jangan merasa paling dizolimi. Anggap saja ini lagi kena ini ya, hukum tabur tuai gitu kan. Kamu pernah menabur, ya kamu sekarang yang menuai. Terima saja gitu. Ya, jangan terlalu lebay, jangan terlalu merasa paling dijolimi. Bagaimana dengan perasaan orang dulu yang kamu jolimi juga kalau begitu. Ya, kita ini kalau berani mencubit, ya harus siap dicubit juga gitu. Prinsip dalam hidup ya memang seperti itu. Kalau kamu berani berbuat ya, kamu harus berani juga menerima. Saya berani misalnya mukulin Bang Heri, ya saya harus siap-siap juga suatu saat dipukulin orang lain. Ya, bisa jadi bukan Bang Heri yang mukulin saya, bisa jadi orang lain. Tapi saya harus siap dengan keadaan itu. Jadi teman-teman Kristen jangan terlalu ya terlalu lebay dengan mengatakan, wah ini sesat lah begini-begini. Enggak, mereka nggak sesat. Ya harusnya kalian yang merenungkan apa kalian yang sesat atau bukan gitu. Bagi dari Bang Heri ada mau ditambahin perihal ya itu tadi. Kristen sekarang Jadi ini Shin Sonji kan udah masuk ke Indonesia nih Bang, lagi masuk ke Indonesia. Ya, mungkin saya putarkan dulu sebentar, dia punya promo ya, mana tahu ada yang tertarik dari teman-teman Kristen. Nih ya. Zaman Shinchonji, orang kudus Shinchonji mempelajari firman-firman dari 66 kitab di Alkitab, tokoh yang membuka era baru dalam dunia keagamaan. Untuk mengecek dan memeriksa bagaimana jemaat-jemaat mengerti firman dengan baik, diadakanlah ujian, dan jumlah soal ujian itu hampir 300. Untuk memeriksa kemampuan, ujian kegenapan perjanjian baru diadakan. Berisi hal-hal penting dari Alkitab, terdiri dari 300 pertanyaan jawaban singkat. Sampai Departemen Lansia juga harus mengikuti ujian tersebut. 12 suku tanpa memandang usia atau jenis kelamin, orang-orang kudus rata-rata mencetak skor 96,8 poin. Gereja Yesus adalah gereja yang benar yang menyampaikan firman Tuhan Allah dan Tuhan Yesus sesuai dengan perjanjian baru. Gereja sejati tempat firman Allah dan Yesus muncul, Gereja Yesus Shinchonji. Allah mau mencapai dan menggenapi perjanjian Allah, yaitu mendirikan dunia perdamaian dan dunia yang sangat indah. Akhir dari perjanjian baru, dunia perdamaian yang abadi, dunia yang indah yang dicapai oleh Gereja Yesus Shinchonji. Kita sekarang menunjukkan kasih karunia kepada banyak orang, karena seluruh dunia adalah milik Allah. Bukankah benar memberikannya kembali kepada Allah? Hanya dengan begitu Allah bisa datang dan memerintah, bukan? Inilah pekerjaan yang sedang kita lakukan.
Kelompok relawan Shinchonji memberikan bantuan ke tempat-tempat yang terpinggirkan di sekitar yang sedang mengalami kesusahan. 520.000 penerima manfaat sukarela Shinchonji, termasuk orang tua, orang cacat, dan orang asing di Korea Selatan selama 5 tahun terakhir dari gembala yang dijanjikan dan Shinchonji. Berbagai penghargaan dan plakat apresiasi diterima dari setiap organisasi demi organisasi. Gembala yang dijanjikan Ketua Sinode Man Hee-lee, seorang aktivis perdamaian kelas dunia yang telah melakukan perjalanan lebih dari 30 putaran di seluruh dunia sesuai dengan firman. Membawa kabar baik dan mewartakan perdamaian, Yesaya 52 ayat 7. Mika pasal 4 ayat 3, orang-orang yang datang dan belajar ke Shinchonji hanya untuk mempelajari kehendak Tuhan dan arti Alkitab yang benar. Orang-orang berkumpul untuk menemukan arti sebenarnya dari Alkitab. Gereja Yesus Shinchonji telah menjadi tren yang tidak bisa diubah. Orang-orang percaya yang menjadi terang dunia karena jemaat-jemaat semuanya belajar firman kebenaran. Makanya menjadi orang percaya yang benar. Anda juga bisa menjadi seorang tokoh yang mengerti firman kebenaran. Oke ya, teman-teman sudah lihat nih promo dari mereka. Mana tahu oten-oten ada yang tertarik, mumpung lagi banyak lowongan ya. Tapi ini kerennya adalah dia ada pengajarannya ya. Jadi sebelum menjadi anggota itu ada ujiannya juga gitu. Jadi nggak asal jadi jemaat, harus ada ikut sekolahnya dulu ya. Ada ikut kelasnya, jadi ada standar yang jelas gitu daripada oten-oten denomen yang lain. Yang istilahnya kemampuannya tuh antar orang beda sekali. Kalau ini minimal ada standarnya dia ya. Dan teman-teman mungkin silakan daftar. Dan ini lagi sibuk dibidatkan nih Bang Heri ya. Ini adalah ajaran yang baru masuk dan orang Kristen yang sudah ada di Indonesia tentu saja sangat menolak karena mereka takut ya tersaingi. Ini adalah salah satu gerakan yang paling kencang di Korea sekarang. Bahkan karismatiknya Korea kalah ini. Jadi karismatik Korea aja kalah sama ini karena dia punya lagu juga sama. Dia Tapi punya keren lagu loh, juga Jul. semangat. Ya, lagu-lagunya juga semangat dan ini apa ya? Unsur K-pop-nya juga masuk gitu, unsur semangat Iya. K-pop-nya masuk. Mungkin di Indonesia akan cepat diterima juga ini nanti. Ya Iya. silakan Bang Tapi Heri. keren loh, Jul. Keren, Jul. Hmm. Keren. Kerennya itu ada ujian. Jadi orang-orang yang mengurus jemaat itu ada standarnya ya. Jadi kayak pesantren juga kan. Jadi itu ustaz-ustaz itu ada standarnya, harus bisa Arab misalnya, bisa baca kitab gundul misalnya kan kalau di pesantren Jawa kan. Nah ini luar biasa nih kekurasan ini. Kurasa ini upgrade standarisasi dalam kekristenan tuh kurasa bagus loh kalau kawan-kawan yang Kristen ikut ke situ. Jadi kalian bisa upgrade gitu standar kalian yang selama ini cuap-cuap nggak jelas kayak si Wak Labu gitu kan nggak ada standarnya, dia punya ilmu apa gitu, nggak pernah ikut ujian apa gitu, tapi dia seakan-akan membawa doktrin kekristenan tapi dia nggak punya basic pendidikan. Itu bagus ini, luar biasa nih. Tahu lah tadi rapinya mereka ujian gitu kan, disiplinnya gitu, cocok nih dibawa ke sini nih. Jadi kalaupun misalnya kita nanti berdebat dengan orang ini, mungkin kita akan mendapatkan diskusi yang lebih berbobot ya, daripada yang ngamuk-ngamuk kayak itu Witmena, kayak ketololan si Edis gitu kan. Jadi mereka punya standar gitu. Mungkin menjawab suatu persoalan juga nggak sembarangan. 300 ya untuk bisa lulus ujian harus 300 dan standarnya tuh 96 skornya loh. Tinggi loh, gila 300 soal skornya 96. Wah, luar biasa itu. Jadi kalau skornya di bawah 96 berarti nggak masuk, dia masih ujian lagi kurasa dia, diulang lagi ujiannya. Kurasanya bagus. Kalau misalnya mereka bisa ada di Indonesia, mungkin perdebatan kita akan mencapai diskusi yang lebih berbobot, kurasa lebih enak gitu. Dan kurasa kalau memang mereka punya doktrin yang lebih kuat gitu kan, lebih kuat gitu, kita enak gitu. Bukan hanya doktrin mati dan membabi buta ya. Doktrin kuat itu harus dengan ini ya, dengan dalil dan landasan kitab suci gitu kan. Gitu bagus itu. Jadi oten-oten kalian ikut aja, mending itulah daripada kalian aneh-aneh otak kalian tuh kan yang nggak jelas atau mulai ragu-ragu. Kalau kalian nggak mau masuk Islam, kemarin kan ku tawarkan tuh jadi ateis. Nah ini ada alternatif ketiga, masuk aliran tuh. Pada kalian stres gitu kan, masuk Islam gengsi, ya kan, udah terlanjur benci, udah terlanjur maki-maki, ya kan, udah terlanjur pernah memfitnah, tapi malu kalian masuk Islam, mending ya itulah, kalau nggak ateis jadi ikut itu aja gitu, Jul. Cocok tuh, Jul, mantap tuh, mantap.
Ya, jadi ini dia minimal kalau kita ketemu sama yang namanya si Budi ya, dia bisa jawab dengan begini. Kita tanya sama si Surya, nanti jawabannya sama gitu. Beda dengan yang Trinitas sekarang gitu ya. Nanya sama si Walabu gini, nanya sama Uti gini, nanya sama Edis gini, beda semua. Kalau ini mungkin minimal dia akan sama karena mereka ada bukunya ya, ada guideline-nya gitu. Betul, ada Edukasi standarisasinya. Dan ada mungkin gini standarnya. Jul, seperti kau bilang tadi ya kan, jangan salah kalian Oten-Oten. Mungkin ini yang benar Oten, ya kan? Mungkin ini kedatangan Yesus yang kedua tuh betul tuh mungkin. Tengok gerakannya betul-betul mereformasi ya kan, membuat kerajaan Tuhan tuh kerajaan Tuhan katanya kan. Tuh Ya, dan mantap mereka itu. baik juga gitu. Kalau kalian bilang dia jahat ya buktinya dia juga bantu orang, ya nggak ada muka orang, nggak ada jahatin orang juga gitu. Sama Iya. dengan kalian. Gitu kan. Jadi standar kebenaran di kekristenan itu kan yang penting buat baik, ya harus bantu orang. Ya ini juga sama gitu, buat baik bantu orang juga dia. Jadi di mana salahnya gitu? Betul, betul. Kan mereka kan nggak teroris kan, bukan organisasi radikal, kekerasan kan nggak baik-baiknya orang itu. Gitu kan baik-baik, gitu kan mengajarkan kasih. Udah Toen, jangan marah-marah lah kalian. Kenapa? Takutnya habis perpuluhan nih pendeta-pendeta kalian ya. Waduh, ini tapi tuh gereja ada perpuluhannya nggak tuh, Jo? Yang itu, Jo? Ada Dia lah ada keluar saya. persembahan, ada Oh, persembahan tapi persembahan. nggak puluhan, Oh, nggak dipatokin. nggak dipatokin, tapi ada iuran-iurannya aja gitu. Iurannya pun Oh, setiap jemaat sama masalahnya. tapi kurasa ada ini juga ya, ada amal usaha juga kurasa ya. Oh, Kayaknya mereka sih. ada badan usahanya banyak. Oh, bagus tuh kayak Muhammadiyah ya, mantap ya. Jadi bisa mau apa namanya menghidupi organisasinya sendiri kan. Bagus tuh Ten. Kan mending ikut sana Ten daripada kalian nggak jelas. tapi kok jangan ngaku inkarnasi Perseus ya, Jul. Payah nanti bukti ini. Oke. Jadi ini bagus ya. Jadi bagi teman-teman Oten yang tertarik ya, silakan mendaftar mumpung banyak lowongan gini ya. Nanti kalau udah penuh susah gitu. Kayak ibarat perusahaan kan internasional baru buka Indonesia, ya masih gampang gitu karena dia butuh ya, lagi butuh anggota. Nanti kalau dia udah jual mahal, kalian yang susah. Jadi mumpung ini lagi baru fresh, langsunglah mendaftar ya. Mumpung lowongannya banyak. Mana tahu kalian bisa jadi kepala suku juga kan, salah satu dari 12 kepala suku. Dan mana tahu bisa jadi pengajar ya, daripada nanti kebagiannya cuman tukang bersih WC ya, tukang susun-susun barang kan sedih ya. Mungkin bagi teman-teman OTN terutama yang di channel-channel YouTube silakan mendaftar, dan dari saya itu aja ya, saya bantu promosikan karena ini lebih mending gitu dibandingkan OTN-OTN yang lain yang cuma asumsi-asumsi. Minimal dia ada sekolahnya ya, ada sekolahnya jelas gitu, wajib gitu. Malah kalau di kekristenan yang lain ada sekolah tapi kan nggak wajib gitu ya. Itu kan tergantung kamu mau ambil apa enggak. Tapi kalau yang di sini wajib, karena wajib harusnya kemampuan jemaatnya adalah standarnya. Ya, mungkin dari saya itu aja. Dari Bang Heri, ada lagi mau tambahin? Ya cukup sih Jul. Yang penting gini, kan pilihan noten-noten nih. Kalau kalian udah frustrasi dengan dogma kalian sekarang, aku tawarin Islam. Pertama tuh nomor satu tuh, tawari Islam. Pelajari Islam, masuk ke dalam Islam, biar mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Kalau enggak, kalian ateis saja. Nah, kalau enggak ateis, karena agnostik boleh lah, agnostik. Jadi kalian percaya Tuhan tapi nggak mau beragama. Karena kalian mungkin udah pernah fitnah Islam, malu ya kan, gengsi ya kan. Udah pernah maki-maki Rasulullah, pernah maki-maki Allah kan. Malu kalian kan? Jadi agnostik lah atau ateis. Atau ini alternatif ketiga nih, bagus nih. Kalian masuk ini aja, aliran ini. Bagus nih kayaknya nih, lebih beradab. Gitu. Kayaknya lebih beradab. Gitu. Lanjut Jul, aku udah cukup lah. Oke. Mungkin ya itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman, makasih buat Bang Heri yang udah join. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan silakan kalian pertimbangkan lah yang saya katakan tadi. Yuk, sampai jumpa.